Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Antariksa dengan NIM 60300121013 kelas Biologi C. Adapun tabel of contents yaitu mengenai pengertian lipid, struktur lipid, sifat-sifat lipid, jenis dan contoh, serta fungsi dan perbedaan lipid jenuh dan tak jenuh. Pertama, pengertian lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta sterol lipid. Memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil atau min COOH atau gugus ester atau min COOR yang tidak dapat larut dalam air, tapi larut dalam larutan nonpolar seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan lain sebagainya. Lipid akan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, kloroform, eter, dan benzena. Lipid dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak atau fat, milin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eikosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang larut di dalam lemak. Selanjutnya, struktur lipid. Penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia trigliserida adalah CH2COOR, CH2COOR. Asam lemak penyusun lipida adalah 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh molekul. Sifat-sifat lipid. Adapun sifat-sifat lipid, yang pertama yaitu hidrolisis. Dari lipid akan menghasilkan asam lemak yang berperan pada metabolisme tumbuhan dan hewan. Yang kedua, lipid tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik atau benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga, lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Beberapa jenis lipid juga memiliki kandungan nitrogen dan fosfor. Yang keempat, lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Yang terakhir, fungsi lipid adalah sebagai sumber energi, pelindung organ tubuh membentuk sel, sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, dan menjaga suhu tubuh. Kemudian jenis dan contoh lipid. Senyawa-senyawa yang termasuk dalam lipid ini terbagi dalam beberapa golongan. Secara umum, lipid digolongkan dalam 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya lemak, gliserida, dan lilin. Kemudian lipid gabungan, yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, yaitu fosfolipid dan cerebrosida. Kemudian derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Di samping itu, berdasarkan sifat kimianya, lipid dibagi dalam 2 golongan besar, yaitu lipid yang disabunkan, yakni dapat dihidrolisis dengan basah, contohnya lemak, dan lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya steroid. Selanjutnya, perbedaan lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh atau tidak mengandung ikatan rangkap. Asam lemak jenuh yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contohnya asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. Sumber utama asam lemak ini adalah minyak kelapa yang dapat mengandung 50% asam laurat serta minyak biji sawit atau palm kernel oil. Sifat kimia asam ini larut dalam pelarut polar, misalnya air juga larut dalam lemak karena gugus hidrokarbon atau metil di satu ujung dan gugus karboksil di ujung lain. Kemudian asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh dengan ikatan rangkap banyak merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari 1 ikatan rangkap. Asam lemak ini akan kehilangan paling sedikit 4 atom H. Kimia dari asam linoleat adalah tidak larut dalam air. Kemudian fungsi lipid.
Lipid merupakan bahan bakar metabolik untuk memberikan energi kepada sel-sel tubuh. Komponen struktural membran sel, komponen pembentuk insulator untuk mengurangi penurunan panas tubuh, menghemat protein, memberikan rasa kenyang dan kelezatan, merendam dampak benturan pada organ tubuh, dan komponen pembentuk hormon. Itulah tadi penjelasan mengenai lipid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.